teman-temanku semua, kembali lagi di channel Made Pandai. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara mengerjakan uji kompetensi keahlian paket 4 Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2020-2021, yang mana judul tugas untuk tahun ini adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Baik, ini adalah soalnya. Di sini ada petunjuk umum, daftar peralatan yang digunakan. Nah, ini adalah daftar peralatannya. Ya. Nah, ini adalah soalnya, soal atau tugasnya. Judul tugas di sini adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Di mana skenarionya adalah dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian, internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless dengan DHCP. Dengan opsi konfigurasi, oke, ini adalah opsi konfigurasinya. Ya, dari 1, 2, 3 sampai nanti di ke 17. Baik, kita akan coba membahas satu persatu dari paket 4 uji kompetensi keahlian TKJ tahun 2020-2021. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini topologi yang digunakan. Nah, itu gambar kerjanya adalah seperti ini ya. Ini yang dari soal ya, ada sebuah router yang terhubung ke internet, terhubung juga dengan klien yang menggunakan media kabel, dan terhubung ke klien yang menggunakan media hotspot atau wireless. Nah, karena di sini saya akan menggunakan sebuah router yang sudah memiliki access point atau terdapat hotspot di dalamnya, maka topologi akan saya rubah menjadi seperti ini. Jadi tidak ada access point outdoor di sini karena kita atau saya akan menggunakan seri mikrotik yang memang sudah ada WiFi di dalamnya. Ya, di seri yang saya gunakan adalah RB951. Ya. Oke. Jadi sekarang RB ini untuk Ether 1 ini saya hubungkan ke internet. Ya, Ether 2 saya hubungkan ke laptop atau klien dengan media kabel. Nah, untuk hotspot nanti kita selesaikan setelahnya. Jadi yang sekarang yang terpasang adalah Ether 1 ke internet dan Ether 2 ke komputer atau laptop yang saya gunakan. Oke. Baiklah, mari kita mulai sesi konfigurasi pada Winbox mikrotiknya. Kita buka Winbox. Oke, di sini sudah terbaca ya seri mikrotiknya. Ya, kita bisa menggunakan MAC address ataupun IP address untuk melakukan koneksi ke mikrotiknya. Oke, di sini saya pilih MAC address dulu. Kita connect. Oke, pada tampilan pertama ada default configuration dari router box mikrotik. Karena kita tidak menggunakan konfigurasi default ini, maka kita akan menghapus konfigurasinya sehingga nanti kita akan menggunakan konfigurasi yang sesuai dengan soal atau sesuai dengan topologi yang di soal. Oke, kita hapus konfigurasinya. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini biasanya normalnya biasanya Winbox akan tertutup ya, karena konfigurasi defaultnya terhapus atau kita hapus. Oke, kalau tidak kita close saja secara manual ya. Kita buka kembali atau kita koneksikan kembali. Nah, setelah di remove configuration, IP address yang awalnya adalah defaultnya 192.168.88.1 ini akan berubah menjadi 0.0.0, artinya konfigurasi benar-benar 0. Oke, kita connect lagi menggunakan MAC address. Kita connect. Nah, kita lanjut ke
opsi konfigurasi dari soal. Yang mana yang pertama adalah DNS. Oke, kita atau saya sudah buat di sini langkah-langkah yang agar sedikit berurutan atau lebih mudah nanti kita mengerjakan. Yang pertama adalah konfigurasi DHCP klien untuk Ether 1 yang terhubung ke internet. Nah, oke, kita konfigurasi. Langkahnya adalah IP DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan untuk Ether 1 ya. Kita pilih interface-nya Ether 1. Kita apply. Nah, kita tunggu statusnya sampai dia bound. Nah, kalau sudah bound, kita oke, dan di sini Ether 1 akan mendapatkan IP secara dinamik dari DHCP server di internet gitu. Nah, di sini kebetulan mendapatkan IP 192.168.10.254/24. Oke. Ya, jadi kalau di soal IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, gateway, DNS ini seharusnya sudah terpenuhi ya. Kita lihat untuk gateway-nya ya, IP root. Ya. Nah, ini gateway-nya sesuai. DNS-nya kita lihat pun. Nah, DNS-nya sudah mengambil dynamic server ya dari DHCP server yang ada di internet. Oke, ini kita checklist saja untuk alur remote request-nya. Oke, kembali lagi ke soal. Dan untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada jaringan lokal, karena dia berada satu menu, kita sekalian untuk mengkonfigurasi IP wireless-nya. Oke, perintahnya adalah IP address. Yang pertama adalah 192.168.100.1/25. Ini kita pilih interface yang terhubung ke komputer yang menggunakan media kabel, yaitu Ether 2. Apply, oke. Kita tambahkan lagi untuk IP yang terhubung ke jaringan wireless /24. Nah, ini kita pilih WLAN 1. Oke. Baik, karena di sini tandanya merah ya. Ini kenapa dia merah? Itu karena interface untuk WLAN-nya ini masih disable. Jadi kita harus mengenablekan dulu. Caranya adalah kita pilih interface ya. Ini silang, artinya dia disable. Kita checklist enable ya, agar interface ini bisa berfungsi. Oke, sudah berfungsi ya. Jadi untuk WLAN-nya sudah bisa atau berfungsi. Oke, kita kembali lagi ke soal. Oke, kita mau yang web proxy dulu ya. Yang web proxy di sini konfigurasi proxy, transparent proxy, dan juga routing. Angkanya adalah IP web proxy. Ini kita enable ya, sesuai dengan soal. Caca administratornya adalah nama peserta @sekolah.sch.id. Oke, berarti di sini kita rubah nama peserta dan nama kalian @sekolah.sch.id, atau kalau menggunakan domain sekolah silakan ya. Di sini kita pilih change on this-nya, kita checklist. Oke, nah kita oke. Selanjutnya adalah routing dan transparent proxy. Oke, perintahnya adalah IP firewall. Kita akan aktifkan dulu untuk routingnya ya. Jadi IP firewall NAT add. Nah, di sini chainnya adalah src NAT. Out interface-nya adalah Ether 1. Action-nya adalah tertutup. Oke, kita connect lagi. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, kita tidak perlu panik, kita cukup mengkoneksikan ulang atau kita reconnect gitu ya. Oke, kita ulangi atau saya ulangi IP
firewall NAT add, chainnya SSC NAT, out interface-nya ether1 ya, actionnya mesh query. Oke, karena nanti ada keperluan untuk log, kita checklist saja lognya ya, kita apply, kita oke. Atau kalau kita mau memberikan keterangan di sini ya, ini adalah firewall untuk routing. Oke, selanjutnya kita buat firewall untuk transparan proxy. Perintahnya ip firewall NAT add, chainnya adalah destinat, protokolnya TCP ya, DST portnya adalah 80 ya, actionnya redirect ya, to portnya 80. Ini sesuai dengan port yang ada di web proxy. Kita apply, kita berikan komen. Ini untuk transparan proxy. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kita sudah. Kita lihat lagi di sini. Selanjutnya kita mau selesaikan yang nomor 7 di HCP pool dulu ya, di HCP pool. Oke, langkahnya IP DHCP server. Oke, kita tambahkan DHCP server di sini ya. Perintahnya adalah DHCP setup. Interface-nya kita pilih ether2, kita next ya. Ini sesuai ya, kita lanjut saja, lanjut lagi. Nah, di sini yang ketentuannya 99 klien, maka di sini kita rubah dari IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100 gitu, sehingga jumlahnya nanti 99 klien yang mendapatkan pool DHCP-nya. Kita next ya, DNS-nya ini otomatis. Oke, berhasil ya. Nah, jadi untuk DHCP 99 klien ya sudah. Selanjutnya saya loncat lagi ke nomor 2, itu NTP ya, NTP perintahnya adalah sistem SNTP client. Karena instruksinya NTP-nya yes, berarti di sini kita enable. Primary NTP-nya kita bisa menggunakan situs-situs NTP yang ada di internet. Nah, kita ambil salah satu di antaranya adalah yang ini 0.id.pool.ntp.org. Untuk sekundarinya kita bisa gunakan 1.id.pool.ntp.org. Oke, kita coba apply. Oke, kalau ini tidak bisa, kita coba ping dulu. Apakah router ini sudah terhubung ke internet atau belum. Oke, terhubung. Kita coba ping ke situsnya 0.id.pool.ntp.org. Oke, nah jika tadi menggunakan situs dia tidak bisa, nah ini kita copy, kita masukkan IP ini ya, kita ganti di sini menjadi IP. Nah, kita coba ping lagi yang 1.pool.ntp.org. Oke, kita ambil IP-nya ya, kita letakkan di secondary. Oke, kita apply. Oke, jalan ya. Oke, nah, untuk selanjutnya kita cek di sistem clock. Nah, ini sudah sesuai atau belum ya. Jadi di sini waktunya sudah sesuai atau belum.
Ya, di sini sudah ya. Yang time zone-nya dia udah Asia Jakarta plus 07. Oke, kalau sudah kembali lagi ke soal. Ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba langsung 3 konfigurasi ini, firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.150 tidak bisa ping ke router. Yang kedua, firewall agar 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 tidak bisa ping ke klien wireless. Terus kita buat rule agar akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke. Langkahnya adalah IP firewall. Nah, di sini kita menggunakan filter rule. Yang pertama kita akan buat rule untuk blok ke router ya, blok ping ke router. Perintahnya adalah IP firewall filter rule add chainnya input ses addressnya adalah 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. DST addressnya kita bisa lihat dari IP address di sini ya, IP address. Nah, kita lihat IP-nya untuk routernya adalah 192.168.100.254. Berarti di sini kita akan masukkan 192.168.10.254. Oke. Protokolnya ICMP ya, actionnya kita buat drop ya, lognya kita checklist. Oke, kita apply ya, kita beri keterangan ini adalah blok ping ke router. Oke. Terus yang selanjutnya adalah blok ping ke klien wireless ya, kita input. Nah, ini ses addressnya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, destination addressnya kita buat network dari jaringan wireless yaitu 168.200.0/24. Protokolnya kita buat ICMP, actionnya sama, kita buat drop, lognya kita checklist apply. Nah, kita beri keterangan blok ping ke klien wireless. Oke, kita tambahkan satu lagi rule untuk logging ya. Tambahkan chainnya pilih input ya, actionnya kita pilih log. Nah, lognya kita checklist, log prefixnya kita buat catat di disk. Apply, kita kasih komen ini log. Oke. Selanjutnya ya, kita atur untuk sistem lognya, sistem logging. Nah, action yang di sini kita akan rubah semuanya ke disk ya, sesuai dengan permintaan soal ya. Oke, kita rubah dulu semuanya. Oke, sudah dirubah semua. Nah, untuk melihat hasilnya kita lihat logging. Mana dia logging?
ini log ya. Oke ya, jadi semuanya tercatatnya di disk. Oke, untuk bagian pertama atau bagian yang terhubung ke jaringan LAN, konfigurasinya selesai ya, hanya sampai di situ ya. Untuk pengujiannya kita coba yang pertama adalah uji koneksi internet atau routingnya berjalan atau tidak. Oke, misalkan kita ketik mikrotik. Oke, berarti routingnya berjalan. Yang selanjutnya kita akan coba uji untuk DNS tadi sudah ya, NTP sudah, web proxy ini pengujiannya nanti di bagian kedua ya. IP address tadi sudah kita uji, gateway juga sudah, DHCP nya nah kita coba yang 89. Kita mau coba dulu yang blok ping ke router. Nah ini rentang IP nya 2 dan 50 gitu. Nah jadi kita lihat dulu berapa IP kita, berapa IP komputer kita ya. Cek ya, dapatkan IP DHCP klien berapa. Nah, kita lihat ya, 100. Nah karena ini 100, agar pengujiannya cepat ya, kita bisa melakukan pengujian untuk yang blok ping ke klien router dulu, yang artinya klien itu berada di rentang IP 50 sampai 100 dan dia tidak bisa ping ke klien wireless ya. Kita buka command prompt ya, cmd oke. Berarti kita ping ke 192.168, klien wireless di sini adalah 200.1. Kita coba ping. Seharusnya di sini dia tidak bisa atau request timeout ya, karena komputer klien atau yang terhubung dengan kabel sekarang ini berada pada IP-nya adalah 100.100 gitu, yang dia bloknya adalah ping ke wireless. Nah kalau kita coba ping ke routernya ya, yang ini, nah ini nyambung atau terhubung ya. Nah sekarang kita coba membalik kondisi ini, dimana ping ke router dia di blok dan ping ke wireless dia bisa ya, dengan merubah IP-nya pada rentan 2 sampai 50. Oke, kita rubah dulu IP kliennya ya. Nah, kita atur di sini. Oke, kita make static dulu. Oke. Nah, kita rubah IP-nya menjadi 100.2. Nah, kita oke. Kita disable dulu sebentar untuk ether pada komputernya ya, kita enable. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah kita lihat IP-nya. Nah oke, IP-nya adalah 100.2 dan ini untuk 100.2 dia adalah tidak bisa ping ke router. Kita coba. Nah, ini adalah routernya. Kita coba. Ya. Oke, itu hasilnya. Yang tadinya dia bisa ping ketika IP-nya berada 100. Nah, sekarang kita rubah IP menjadi 100.2, maka dia menjadi tidak terhubung atau request timeout. Nah, kita yang sini ya, tadi pada posisi IP klien 100.100 ping ke 200.1 tidak bisa. Nah sekarang pada posisi 100.2 IP kliennya, nah kita lihat hasilnya terhubung. Oke, itu untuk bagian pertama atau bagian jaringan kabel ya, kita sudah bisa
Ketika hasilnya seperti tadi berarti berhasil. Baik, untuk sesi atau bagian satu ini kita cukupkan. Kita akan sambung nanti untuk di bagian kedua atau jaringan wireless. Sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng untuk mendukung channel ini, sehingganya saya lebih semangat untuk membuat video-video baru lagi. Salam dan terima kasih.